Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang PPG Prajabatan lagi, yang mana untuk kali ini PPG Prajabatan yang gelombang satu telah menanti plotting penempatan untuk nanti kita mengajar di mana. Nah, kabar terakhir itu beberapa LPTK sudah mensosialisasikan atau memberitahukan tentang plotting di mana nanti mereka akan mengajar. Tapi masalahnya banyak teman-teman. Banyak dari teman-teman saya juga ikut saya yang penempatan di daerah atau domisilinya itu sedikit teman-teman. Jurusannya sedikit tapi lulusannya banyak melebihi kuota di daerahnya. Nah, bagaimana solusinya dan nanti itu skemanya seperti apa? Bagaimana nanti rencana pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kita cek di video kali ini, teman-teman. Oke, kita bahas dulu tentang plotting, penempatan, pengabdian sekaligus tempat nanti ketika kita tes P3K ya. Sebetulnya masih menjadi banyak perdebatan ya, teman-teman, antar LPTK, GTK dan juga mahasiswa PPG Prajabatan yang gelombang 1 nih. Karena banyak dari teman-teman yang mengeluhkan tidak mau gitu ya ditempatkan di luar pulau atau di luar provinsi, karena dari awal pemerintah kan bilang PPG ini akan ditempatkan sesuai dengan domisilinya. Nah, sedangkan kenyataannya itu kebutuhan guru atau kekosongan guru itu tidak di ACC semua, teman-teman. Jadi contohnya gini, kebutuhan di Kabupaten Bandung misalkan ya, atau Kota Bandung itu 120 guru nih. Nah, ketika diajukan ke daerah tidak segitu, teman-teman. Karena mungkin keterbatasan dana, mungkin cuma 90 orang misalkan yang dibutuhkan untuk mengajar di SD misalkan ya. Nah, 90 itu dengan jumlah mahasiswa Bandung misalkan ada 150, nah itu jadi masalah, teman-teman. Di situ masalahnya. Bagaimana cara pemerintah untuk membuat skema khusus tentang masalah yang terjadi itu. Nanti kita akan bahas itu. Tapi terkait plotting dulu nih, teman-teman. Kalau lihat dari beberapa informasi di Telegram, ini ada beberapa teman kita yang di Jawa Barat ya, dia kuliahnya, tapi kok ditempatkannya di Kalimantan. Ini yang aneh. Katanya janjinya akan ditempatkan sesuai domisili. Ya, bisa saja gitu ya. Kita ditempatkan di sana dengan menekankan karena kita sudah menulis fakta integritas. Iya sih, betul ya. Itu ada fakta hukumnya tentang perjanjian fakta integritas itu. Tapi gini loh, teman-teman. Ketika awal kita memilih kuliah, saya juga sama ya, memilih kuliah PPG itu karena akan ditempatkan sesuai dengan domisili kita. Nah, kalau misalkan nanti di luar pulau ini jadi lumayan rumit juga gitu ya. Saya juga sebenarnya nggak setuju juga, karena kan saya domisilinya di Bandung ya, pengennya ya di sekitaran Jawa Barat lah gitu ya, atau di Bandung juga biar nggak terlalu jauh gitu, teman-teman. Sampai saat ini per tanggal 20 September teman-teman ya, 20 September ini belum ada pemberitahuan dari LPTK. Jadi nanti untuk penempatan plotting ini akan diberitahukan oleh pihak LPTK, yang mana pihak LPTK ini di minggu kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak GTK terkait plotting ini, teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu hasil dari hasil rapat GTK dan juga pihak LPTK. Nah, untuk LPTK saya besok, teman-teman ya, tanggal 21. Nah, untuk LPTK lain mungkin berbeda-beda tuh akan disampaikannya kapan. Oh ya, teman-teman, untuk pembukaan seleksi ASN itu sudah dibuka, termasuk yang seleksi P3K ya, per tanggal ini ya, teman-teman, 20 September sudah mulai buka. Nah, bagaimana teman-teman yang PPG pasti belum bisa daftar ya. Kenapa? Karena belum ada, iya betul, belum ada serdiknya. Entah kapan ya ini akan selesai, serdiknya itu kapan, karena kita itu butuh serdik itu untuk salah satu syarat pendaftaran ketika kita mendaftar seleksi P3K. Ya, semoga dipercepat ya, teman-teman. Dan menurut pemberitahuan LPTK saya, nanti itu diberikan berupa file, teman-teman, agar kita bisa cepat mengupload dan cepat mendaftar untuk tes. Jadi tidak menunggu hard filenya jadi gitu ya, langsung nanti dikirim filenya, katanya gitu sih. Tapi kita tunggu saja nanti
seperti apa gitu. Bahasan yang kedua teman-teman, bagaimana skema nanti kita ketika tes P3K itu seperti apa. Saya akan tampilkan sebuah PPT ini. Nah, ini adalah file tentang mekanisme seleksi ASN P3K Guru tahun 2023. Ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita bahas langsung ke mekanismenya, teman-teman. Jadi nanti mekanismenya itu ada 4 kategori ya yang tes. Ada P1, P2, P3, dan juga P4. Kita selaku lulusan PPG Prajabatan itu ada di lulusan yang mana? Yang ini ya. Nah, ini ya. Di lulusan P4. Nah, terus yang P1 ini apa? Jadi yang P1 adalah guru yang telah lulus passing grade tapi belum ditempatkan oleh pemerintah. Ini di tahun 2021 sampai 2022 masih ada guru yang belum ditempatkan, teman-teman. Nah, bisa saja yang P1 itu bisa ditempatkan di tahun ini gitu ya. Nah, terus ada P2 dan juga P3. Nah, jadi kita itu sebetulnya ada di prioritas yang terakhir untuk PPG Prajabatan. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman ya di sini nih. Nah, ini ya. Nah, untuk P1, P2, dan P3 yang berwarna hijau itu bisa melakukan pendaftaran di bulan September tanggal 20 ya sampai 4 Oktober. Ini pendaftaran bisa. Untuk yang PPG dan juga non-ASN seperti honorer gitu ya, ini tidak bisa ikut dulu, menunggu hasil dari tes P1, P2, P3 gitu. Nanti kalau misalkan masih ada yang kosong atau belum ada yang ditempati oleh P1, P2, P3, barulah PPG Prajabatan bisa masuk, teman-teman. Nah, selain ada kuota khusus untuk jalur P3K untuk PPG Prajabatan gitu ya. Jadi ada sisa sama jalur yang khususnya itu yang dijanjikan pemerintah kan, jalur PPG Prajabatan itu ada jalur khusus ya untuk seleksi P3K-nya. Jadi formasi khusus. Nah, terus sesudah itu apa yang akan kita bahas? Nah, terus ke bawah dulu ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kondisinya. Kita kondisi formasi instansi hanya membuka formasi kurang dari sama dengan jumlah P1. Nah, jadi kalau misalkan ada lowongan guru misalkan biologi di SMA A cuma 1 dan ada P1 di daerah itu, nah pasti guru itu dulu yang diprioritaskan, teman-teman. Nggak dulu P2, P3, apalagi kita ya yang P4. Tidak, itu dulu yang P1. Nah, tapi tidak mungkin P1 sebanyak itu, tidak, teman-teman. Masih banyak kok yang kosong ya, penempatan yang kosong. Nah, nanti P2 dulu, P3 terus ya. Dan kita terakhir P4. Nah, sebagai mahasiswa PPG Prajabatan. Jadi, intinya sebelum P1 sampai P3 selesai tes, dinyatakan lulus, nah sisa formasinya itu kemungkinan besar akan dilimpahkan ke P4, teman-teman, yang PPG Prajabatan. Gitu. Dan juga ada jalur khusus ya, yang berapa persennya itulah kata Pak Andika, saya ingat ya. Jadi ada 600.000 guru untuk tahun ini 2023. Nah, 500-nya itu untuk yang P3K honorer ya, P1, P2, P3 maksudnya. Dan yang P4-nya itu ada 100.000 kuotanya. Jadi nanti kita ada kuota 100.000 plus yang sisa dari P1, P2, P3 yang masih kosong formasinya. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, berikut adalah rincian alokasi formasi P3K Prajabatan Fungsional Guru Formasi tahun 2023. Ini untuk Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Untuk provinsi lain boleh nanti dicari sendiri ya di pemerintah provinsinya masing-masing. Sebetulnya di situsnya biasanya ada nih tentang informasi ini, teman-teman. Nah, untuk biologi di daerah saya, nih ya, biologi di daerah saya itu, yang ini biologi nih ya, biologi itu 98. Sedangkan teman-teman untuk di Jawa Barat saja yang kuliah itu dari 5 universitas ya teman-teman, itu 133 teman-teman. Untuk biologi itu ya.
Jadi ini udah melebihi kuota dari kebutuhan guru di sini. Nah ya, belum lagi nanti kuota 98 orang ini dipakai sama P1, P2, dan juga P3. Kita menunggu sisa dan berikut jalur khusus itu. Ada ya? Berarti berapa persennya mungkin lebih kecil ya teman-teman. Nah, bagaimana solusi dari pemerintah? Berdasarkan informasi yang terbaru, teman-teman, bahwa kalaupun misalkan biologi sedikit atau jurusan lain ya, tidak hanya biologi, ini akan diturun kelaskan. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan gini, jurusan geografi atau sosiologi akan bisa mengajar di SMP atau SD, teman-teman. Berikut dengan jurusan saya juga sama, biologi pun bisa mengajar di SD ataupun SMP. IPA nanti ngajarnya ya. Kalau di SD ini jadi guru kelas ya, gitu. Karena kebutuhan guru SD sekarang itu banyak teman-teman. Paling banyak di antara jurusan yang lain gitu. Itu mungkin salah satu solusi dari pemerintah. Itu solusi pertama, jadi nanti kita ditempatkan di dekat domisili mungkin ya. Tapi kalau misalkan penuh kuotanya dan kita tidak bisa terplotting di tempat di domisili kita gitu ya, akan diturun kelaskan. Nah, itu menurut saya bakal seperti itu, teman-teman. Ya, karena nanti saya tayangkan sebuah surat dari GTK, teman-teman ya, dari kementerian juga, tentang jurusan yang bisa mengajar di SD atau di SMP ya. Jadi sekarang selain jurusan PGSD ternyata boleh jurusan lain, teman-teman. Nah, ini akan jadi berita baik ya buat kita gitu, daripada ya saya kalau misalkan disuruh milih daripada keluar pulau di Kalimantan misalkan ya, ya mending tetap di Bandung lah, walaupun saya turun kelas jadi ngajarnya SD ataupun SMP saya tidak apa-apa. Karena domisili saya sudah di sini, rumah sudah di sini gitu, lebih baik di sini kan, janji pemerintah juga akan ditempatkan sesuai domisili kan ya, gitu. Memang kita mengisi fakta integritas kan, tapi karena pemerintah menjanjikan ditempatkan sesuai dengan domisilinya. Makanya saya tanda tangan tuh fakta integritas. Nah, untuk file ini nanti teman-teman bisa download ya. Ini khusus yang Jawa Barat, teman-teman. Kalau misalkan yang provinsi lain boleh teman-teman cari sendiri di situs provinsi masing-masing. Biasanya ada nih. Nah, selain itu kita akan lihat surat dari Kementerian ya, Kementerian Pendidikan tentang linearitas jurusan. Berikut ini adalah surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Jadi ini membahas tentang linearitas, teman-teman ya. Nih, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Nah, untuk administrasi nih teman-teman ya, bisa ngajar di SMP, nanti jadi guru prakarya dan kewirausahaan. Wow. Jadi bisa ya semua jurusan nih. Nih, kita lihat yang biologi jurusan saya nih ya. Ya. Sebentar. Jadi sekarang pilihannya lebih banyak, teman-teman. Nah, ini ya biologi ya. Tuh, ini ada biologi. Ini biologi itu bisa mengajar di guru kelas di SD ya, guru kelas itu SD. Terus guru IPA di SMP, guru prakarya. Nah, ini di SMP. Bahkan guru TIK tuh ya. TIK biologi itu bisa ngajar guru TIK. Tuh, guru biologi ini SMA, guru prakarya juga di SMA bisa, di SMK ini jadi guru agribisnis tanaman. Wow. Tuh di SMK juga bisa ya. Guru biologi juga bisa. Nah, jadi intinya berdasarkan ini nanti yang jurusan selain PGSD itu bisa ya, bisa tes ke PGSD, ke SD gitu, masuk ke SD, karena sekarang linearitasnya sudah berubah, teman-teman.
Nanti teman-teman lihat sendiri ya untuk jurusan yang dimiliki teman-teman apa, nanti disesuaikan dengan satuan pendidikannya, gitu. Oke, mungkin itu saja dulu untuk informasi di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jangan lupa channel ini di-subscribe agar bisa berkembang lagi ke depannya, di komen dan juga di like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.